Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Data Web. Kita akan melanjutkan tutorial kita, yaitu mendesain website dengan menggunakan theme premium. Ya, di sini saya sudah mengupload dua tutorial. Sampai di sini perjalanan kita. Di sini halaman depannya, yaitu slider tentang kita, about company, our service, ya, dan juga testimoni ya. Di sini kita akan edit menjadi testimoni. Kemudian di sini juga adalah footer ya. Di sini kita akan perbaiki supaya lebih bagus. Nah, saya akan mau membuat portfolio ya. Pertama, portfolio. Nah, ini cocok bagi Anda yang bergerak di bidang jasa. Kita akan masukkan di halaman portfolio namanya. Nah, kita langsung saja menuju halaman. Sebelum kita buat portfolio, kita akan membuat project di sini, ya, project. Nanti project ini akan diambil oleh halaman portfolionya, gitu ya. Nah, ini project add new di sini, ya. Kita buat misalnya ini format kata-kata ya. Kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, ini use Divi Builder. Nah, ini di sini saya bilang bahwa kita memerlukan WiFi yang mendukung supaya cepat untuk bisa kita desain dengan menggunakan Divi Builder-nya. Oke. Nah, di sini saya buat ternyata di sini formatnya salah ya. Kita akan menggunakan, kita balik ke dashboard lagi, kita akan mengaktifkan namanya plugin untuk yang plugin classic dari si WordPress-nya. Bentar. Nah, ini saya aktifkan dulu si classic editornya. Ini saya berada di turn off save mode ya. Kita aktifkan dulu. Entah kenapa localhost saya itu tidak bisa jalan slidernya, jadi kita harus mengaktifkan save mode ya, sehingga semua plugin pun dimatikan oleh si Divi-nya. Nah, kita balik ke ke project lagi. Ini kita masuk aja di sini ya, masuk Divi ke project. Nah, di sini kita buat namanya misalnya begitu. Nanti ya, saya gunakan saja namanya standard editor dari si WordPress-nya. Oke. Nah, ini di sini kita bisa membuat kategori baru misalnya website misalnya, atau company profile saja ya, website. Ini kategori baru, add new kategori. Kemudian di sini set feature image di sini ya. Feature image kita masukkan ya, sebagai contoh aja ya. Saya masukkan saja misalnya ini 1. Di drag saja sini. Nah, ini ya. Lebih bagus kalian menggunakan panjang dan tingginya yang sama, sehingga nanti dia simetris dengan gambar-gambar lainnya ya.
Oke. Nah, begitu. Ini kata-katanya ya kita kopas saja dari Lorem Ipsum-nya. Nah, kemudian ini sudah dipublish. Nah, ini saya akan tambahkan beberapa project yang lain dan saya akan cut dulu sementara supaya tidak memperlama waktu. Oke, di sini saya sudah membuat 4 project ya. Kebetulan masing-masing kategori satu yang ada. Nanti mungkin lebih baik lagi kalau seandainya beli banyak sehingga kita nampak hasil filternya. Mungkin kalian sekarang masih bingung ya. Langsung saja kita buat halaman page-nya. Di sini saya buat halaman baru. Namanya portfolio. Gitu. Saya gunakan saja DV Builder. Oke, ini akan membutuhkan waktu karena dia mengakses ke Divi-nya. Ya, ke website Divi-nya. Ini set building saja. Oke, ini pertama saya masukkan full row ya, satu row aja. Kemudian di sini kita ketikkan saja namanya portfolio. Saya pilih yang filterable portfolio. Nah, begitu. Di sini saya buat aja menjadi 6 misalnya. Nah, di sini karena kita sudah buat project tadi di sini, ini akan muncul nih kategorinya. Kita checklist aja ya. Nah, kemudian elemennya, ini titelnya apakah mau diaktifkan? Kita aktifkan aja. Ini pun juga bisa kita kasih link ya. Bisa kita kasih link untuk portfolio secara lebih lengkapnya. Nah, ini kita okekan saja. Background-nya bisa. Nah, begitu. Nah, kemudian coba kita lihat hasilnya dulu ya. Kita lihat hasilnya dulu, apakah sudah muncul. Oke. Nah, ini sudah di-save. Ya, masih bekerja di Divi-nya. Kita view page saja di sini. New tab ya. Nah, apakah dia sudah muncul? Nah, ini dia. Ini sudah muncul ya. Nah, begini. Aplikasi, website, news. Nah, begitu dia. Ketika kita buat filterable, dia akan muncul satu, misalnya logo. Nah, dia akan muncul logo saja gitu. News, dia news saja. Gitu ya. Nah, ini kebetulan bisa kita edit lagi nih untuk beberapa gambarnya supaya bisa menyesuaikan ini. Nah, kita coba edit dulu. Nah, ini. Kita buat layoutnya ini full width kebetulan. Kita pilih yang grid. Kita pilih yang grid. Ya. Nah, coba kita tampilkan. Save dulu. Kita lihat perubahannya. Nah, di sini coba kita refresh kembali. Nah, sini sudah berupa grid dia ya. Coba kita pilih logo, dia akan muncul satu logo gitu ya. News, ya news saja gitu. SI aja. Nah, kalau kita klik ini, dia akan menuju halaman si aplikasi yang ini. Nah ini dia keterangan tadi, ini yang detailnya ya. Nah, begitu. Ini untuk portfolio sudah oke. Namun kita akan mengedit sedikit untuk si halaman menunya supaya lebih baik. Kita masuk ke appearance, ke menu. Ini kita primary menu, kita buat judulnya main aja. Kita create menu. Lalu, nah begitu. Ini kita add menu, Divi-nya. Nah, portfolio muncul. Kemudian home-nya.
Ini home, kita drag ke sini, blok juga drag. Nah, begitu. Polanya seperti itu ya. Nah, ini sudah tampil. Lalu ketik save menu. Dan kita lihat hasil perubahannya. Nah, ini sudah berubah. Dan sini pun juga kita harus perbaiki ya, teman-teman. Kita perbaiki supaya footernya itu kita bagi 3 aja. Ya. Pertama kita masuk ke widget ya, widget. Nah, begini. Kebetulan ini footer area cuma 1. Nah, kita bagi 3 aja nih. Ini ke sini. Ini ke sini. Sementara ya, nanti kita akan edit lagi supaya tampilannya menarik, tidak berat satu gini. Kita refresh kembali. Nah, ini kebetulan dia ada 4 ya, mintanya 4. Gimana caranya kita buat 3? Kita hanya perlu 3 aja, nggak perlu banyak-banyak ya. Nah, ini kita settingnya di sini. Ya. Di Divi, di Theme Customizer gitu. Kita akan membuat kolom footer menjadi 3 bagian. Nah, ya, ini butuh waktu sebentar. Nah, sudah menjadi masuk sini footer ya. Kita buat layoutnya. Ini kita ada ke bawah. Kita pilih yang 3 aja. 3. Nah, ini perubahan sudah nampak. Kita publish. Ya. Kemudian kita refresh kembali. Dia akan melebar menjadi 3 saja. Nah, begitu. Ya, sudah mulai nampak ya. Kita klik portfolio. Nah, kalian bisa menambahkan portfolio lainnya berdasarkan kategori-kategori yang ada di bawah ini. Sangat menarik dan sangat... Oh iya, kita akan tambahkan lagi di sininya supaya akan lebih baik lagi. Kita masuk ke bagian halaman tadi. Ya. Kita masuk ke portfolio. Oke. Nah, di sini saya mau tambahkan full width untuk bagian header-nya. Sini full width header namanya. Nah, full header untuk apa? Untuk menambahkan judul ya. Misalnya kita buat judulnya portfolio. Nah, itu. Nah, background kita bisa tambahkan, bisa warna, bisa gradasi, ataupun background lainnya. Saya tambahkan saja, misalnya saya tambahkan ini ya. Nah, ini. Saya mau tambahkan, nah inilah ya. Oke. Nah, kemudian ini saya buat, ya segini aja. Upload image. Oke. Nah, ini kita geser paling atas. Karena ini berada di atas ini, harusnya. Tinggal drag aja. Nah, begitu. Lalu diupdate. Di sini belum tergeser ya. Saya ulangi lagi. Nah, begini. Saya update. Oke, kita lihat perubahannya di sini. Nah, di sini nggak nampak ya. Kenapa? Karena kita harus mengaktifkan lagi support centernya. Seperti saya bilang tadi, nggak tahu kenapa ini nggak muncul ya. Saya enablekan dulu.
Oke. Oke, saya refresh kembali. Nah, ini ya, sudah mulai nampak header-nya di sini, dan di sini adalah si portfolionya, ya. Di sini nanti kalau banyak lebih bagus lagi, lebih cantik ya. Setelah portfolio siap, kita akan lanjutkan untuk membuat galeri, di mana kita bisa membuat galeri untuk perusahaan kita, bisa berupa kegiatan perusahaan kita, ataupun juga data klien bisa ya. Nah, lanjut saja kita buat halaman baru, namanya galeri. Kita pilih start building, lalu kita pilih yang row, yang satu kolom. Kita pilih yang ketik saja namanya galeri sini. Nah, ini galeri. Lalu kita bisa upload langsung galeri yang mau kita upload ya. Kita pilih misalnya saya ada upload sekitar 8 gambar, saya drag semuanya. Lalu masukkan ke sini. Nah, dia akan mengupload semua di galeri kita. Tinggal tunggu semuanya aja untuk terupload sempurna. Oke, ini sudah terupload sempurna semuanya. Lalu kita select. Ini ya, select yang ada 8 gambar ini. Nah, nanti secara otomatis dia akan membentuk galeri. Nah, bisa kalian lihat di sini. Secara default, di sini ada 4 kolom. Kemudian nanti ada halaman selanjutnya. Nah, kita bisa setting juga dalam halaman ini berapa gambar yang akan ditampilkan. Ya. Caranya, kita tinggal ganti aja menjadi 8 sini. Nah, sini ada 8. Sehingga untuk halamannya itu hilang ya, karena sudah 8 sini. Nah, di sini kalian juga bisa memberikan style di sini. Kita bisa memberikan apakah ditampilkan judul galerinya atau dibuat di tengah juga bisa ya. Caranya di teks. Nah, sini kita bisa buat center sini. Nah, center jadi dibuat tengah. Bisa dibuat menjadi fontnya juga bisa ya, supaya lebih bagus ya. Nah, nama ini sesuai dengan nama file yang kita upload ya. Kalian bisa mengeditnya juga bisa. Oke, kita simpan di sini. Nah, lalu saya mau menambahkan header yang ada di atas ini. Caranya seperti di portfolio tadi, tambahkan di sini. Saya buat full width. Lalu kemudian full width header. Ya. Ini kita tambahkan our gallery misalnya. Ya. Nah, kemudian ini kita hapus aja. Backgroundnya saya pilih yang gambar yang sudah ada di sini. Misalnya gambar ini ya. Nah, ini kita upload. Nah, sudah mulai tampak, tapi dia berada di bawah ya. Lalu kita, oh ini tombolnya saya hapus aja. Ya, galeri buttonnya kita hapus aja. Tidak menunjuk kemana-mana, cuma menampilkan judul aja sebagai headernya. Kita simpan. Kemudian ini mau saya geser ke atas. Caranya ini drag aja ke atas nih. Nah, drag ke atas. Nah, gitu. Sampai dia berada posisi paling atas. Nah, sudah selesai. Nah, tinggal kita simpan, publish. Ya. Secara otomatis ini sudah tersimpan dengan baik. Nanti ketika orang ngeklik ini, satu gambar dia akan zoom ya. Saya exit visual builder-nya supaya bisa menampilkan hasilnya.
Nah, ini ya. Ini hasilnya. Ketika saya klik ini, nah dia akan menuju foto yang ada di galeri 4 ini. Ini bisa juga sebagai slide di sini. Nah, di sini ya. Bisa. Oke. Nah, oke. Cukup sekian portfolio dan galeri. Oh iya, belum saya tampilkan juga untuk menunya. Kita bisa tambahkan di dashboard sehingga galeri menunya bisa tambahkan di atas ya. Kita masuk ke menu. Lalu ini lupa saya simpan ya. Oh, lupa saya simpan ya. Kita simpan dulu nama file tadi menjadi galeri. Ini. Quick edit aja. Kita buat aja menjadinya galeri. Slug-nya juga galeri. Sama. Oke, ini cara cepatnya supaya mengedit titelnya ya. Titelnya. Oke, nah di galeri. Nah, kita balik lagi ke menu. Sini. Lalu view all dan galeri kita add to menu. Ya. Nah, tergeser ke atas, bisa ini geser ke atas. Ya, tinggal di save. Nah, selesai. Kita refresh kembali untuk melihat tampilannya. Nah, sudah muncul. Ini portfolio tadi. Ini galerinya. Nah, ini our gallery ya. Oke, itu saja. Kita akan lanjutkan di tutorial selanjutnya untuk membuat halaman about us dan kontak us ya. Sehingga lengkap sudah semua tutorial kita. Terima kasih. Itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.